Apaan nih? Tinggi banget. Jadi penasaran. Apa kita lihat aja ya? Kira-kira isinya apa ya? Udah deh, kita masuk. Pagi, Kak. Pagi, Mas. Kenalin, saya Kiki dari TV Tani Indonesia, Kementerian Pertanian. Dengan Mas siapa? Dengan Pak Nova. Mas Oh, Nova. dengan Pak Nova. Pak Nova, boleh dijelasin nggak? Ini tuh ada apa sih? Soalnya saya lihat dari luar tinggi banget bangunannya. Boleh, Kak, saya akan menjelaskan sedikit. Ini itu ladang farm, Kak. Jadi ladang farm yang berstruktur vertical farming tertinggi di Indonesia. Oke, berarti ini konsepnya vertical farming ya? Betul, Kak. Oke, boleh nggak aku lihat-lihat? Boleh, Kak. di sini? Mari, Kak. Kita Oke. lihat sebelah sini, Kak. Mas, ladang farm ini apa sih latar belakangnya bisa dibuat akhirnya dengan vertical farm? Kalau ladang farm ini latar belakangnya sebelumnya kita ingin mendirikan teknologi di bidang pertanian, Kak. Jadi pengen mengembangkan teknologinya, Kak. Oke, berarti inovasi teknologi di bidang pertanian gitu Betul. ya, Mas. Oke, baik. Mas, kalau misalkan di ladang farm ini ada komoditas apa aja tuh yang Di ladang farm ini kita mempunyai 5 komoditas, Kak. Yang pertama kita ada selada, terus yang kedua kita ada Thai basil, yang ketiga kita ada Italian basil, terus ada shiso, ada mint. Ini dari 5 komoditas ini nih, Mas. Ini memang ada aturannya disusunnya tuh. Kan selada nih kayaknya di bawah ya, Mas ya? Ya, betul. Nah, ini kalau yang atas nih apa nih, Mas? Kalau di atas itu kita ada Thai basil, ada Italian basil. Kalau yang di level 4 atau 5 kita pasang di shiso. Nah, ini kalau misalkan mau panen di bagian atas nih menggunakan apa dong, Mas? Itu kita mempunyai 2 car lift namanya, Kak. Jadi kita itu memakai saat panen di atas memakai car lift. Boleh deh, aku mau coba car lift-nya dong. Boleh, Kak. Ayo kita coba, Kak. Mas, ini berarti nih. Iya, car lift-nya. betul, Kak. Ini kita car lift ladang farm. Jadi bisa naik ke atas. Mau coba, Kak? Mau Boleh, banget. boleh, Kak. Penasaran aku. Berarti ini aku naik ya. Iya, silakan naik dulu, Kak. Kita naik ya, Kak. Oke, Mas. Wah. Ini kita Ini, lagi Kak. naik. Ini yang namanya di Thai basil. Oh, ini Thai basil. Kak. Wah. Ini bisa sampai atas, Mas. Bisa sampai atas, Kak. Ini juga bikin sendiri car lift atau? Enggak, kalau car lift kita beli. Oh, kita beli. Tetapi kita maintenance sendiri. Oh, maintenance sendiri. Wah, luar biasa ya. Terus Tapi ini aman ya, Mas? aman, safety, Kak. Oh, ada safety. Mas, nih kalau misalkan pemilihan ketinggian itu memang juga direncanakan 18. Betul. Meter. Kalau awal kita bikin emang direncanain dengan ketinggian 18 meter. Ada alasannya nggak, Mas, kenapa 18 meter? Alasannya sih nggak ada ya, karena ya itu udah pengukuran dari pipa. Jadi kita ada dulu beda sih strukturnya. Strukturnya posisinya pipanya bukan kayak gini, Kak. Oh, dulu Jadi posisinya gimana? kayak gini, lurus. Oh, lurus ke sana. Iya, sejajar dengan matahari. Oh, alah, Tapi terus? kita ada perubahan di 2024, itu diganti posisinya. Karena kenapa tuh, Mas? Ya banyak pertimbangan dari cahaya mataharinya, terus dari pertumbuhan tanamannya, gitu, Kak. Ladang farm itu dibangun di tahun 2022, Kak. 2022. Kenapa kita baru di 2025 itu di publish ke masyarakat?
itu karena banyak risetnya, terutama yang tadi saya jelaskan Kak. Dari strukturnya, dari segala macam tanamannya, nutrisinya. Luar biasa. Kalau Mas Nova sendiri ini udah gabung di Ladang Farm ini berapa lama Mas? Kalau gabung di Ladang Farm, saya itu sebelumnya ada perusahaan software atau engineer. Jadi ini anak dari perusahaan tersebut. Sebelumnya saya masuk di perusahaan engineer atau software. Jadi kita membangun pertanian dengan teknologi. Oke, baik. Berarti memang sudah dari awal di sini juga ya Mas ya. Tapi mengenal pemiliknya, pemilik Ladang Farm? Kalau pemiliknya kenal. Oke, gimana tuh Mas? Boleh ceritain sedikit nggak beliau? Kayak orangnya gimana Ya sosoknya? kalau beliau ya itu direksi ya. Direksi Ladang Farm ini ya cukup bagus lah ide-idenya, gagasannya, gitu sih Kak. Oke Mas, tadi kalau di sini ada tim agronya ya Betul, katanya Kak, ya. ada. Boleh saya ngobrol sama tim untuk yang kenal pertanian di sini Boleh, ya, Mas? boleh silakan. Dengan Mas siapa nanti saya ketemu? Namanya dengan Pak Didi. Oh, itu Pak tim Didi. pertanian di Ladang Farm. Oke, siap. Boleh kita mungkin turun dulu kali Boleh, ya? boleh Kak. Kita ketemu sama. Halo Mas Didit, betul? Oh iya betul Mbak. Ah ya, saya Iya. Kiki. Mas, tadi saya udah dikasih tahu nih sama Mas Nova, katanya Mas Didit ini tim agro di Ladang Farm, betul? Betul betul. Oke, Mas ini lagi ngapain Mas tadi? Oh paling saya lagi ngecek tanaman aja, takutnya dia ada hama atau terkena malnutrisi atau ada penyakit. Gitu. Mas udah kerja di Ladang Farm ini dari tahun berapa Mas? Oh saya dari tahun kemarin bulan September. Ini awalnya tahu Ladang Farm dari mana Mas? Saya tahu ladang farm dari teman saya. Oh, dari teman. Iya jadi ada dia buka loker di grup angkatannya, terus saya dikasih tahu lah. Apa yang membuat Mas tertarik nih akhirnya gabung di Ladang Farm? Karena kalau ladang farm memang dulu visinya fokus ke tanaman. Sedangkan kerjaan saya sebelumnya, posisi saya terakhir itu lebih ke ngedevelop orang. Tapi memang latar belakangnya dari pertanian Betul, ya. Oke, baik. Mas tapi kenal sama ini nih pemilik direksi di Ladang Farm? Oh, kalau direksinya saya kenal karena memang waktu ada interview juga Sama beliau? sama beliau ya, sama beliau. Iya, oke, siap. Direksinya beliau ini orangnya gimana sih Mas? Maksudnya ke karyawannya, kalau dari Mas sendiri gimana? Kalau menurut saya dia sering ngasih-ngasih ide ya, terus kayak orangnya ya wise aja. Dia tuh apa-apa harus nyoba dulu gitu, baru hasilnya nanti menentukan buat kedepannya mau gimana. Tapi deket sama karyawannya Mas? Iya, biasanya dia kalau ada di Indonesia tiap hari kesini ada meeting, ngobrol gitu. Udah sesi diskusi atau apa. Oke, berarti sering diskusi juga ya sama Iya. teman-teman tim di sini ya. Oke, Mas. Mas nih kalau yang bikin betah kerja di Ladang Farm apa sih Mas? Paling kalau saya karena kedua aja sih. Karena biasanya sebelumnya saya kerja di lapangan juga tapi suhunya emang agak panas. Sedangkan di ladang tetap di lapangan, tetap tentang tanaman tapi dia teduh gitu. Jadi nyaman buat saya bekerja. Satu kalimat atau satu kata yang paling menggambarkan sosok beliau nih apa Mas? Bijak aja. Dia nggak ngambil keputusan tuh cuma dari satu POV aja. Tapi sejauh Mas kerja di sini nih 1 tahun di Ladang Farm, apa sih nilai-nilai apa yang Mas bisa aplikasiin ke kehidupan Mas sehari-hari? Ya karena nggak jauh soal tanaman ya lebih memperhatikan keadaan sekitar aja. Jadi kayak lebih ngeh kalau ada apa-apa. Berarti kayak lebih peka ya, Iya, lebih betul. peka dengan awareness-nya untuk dengan lingkungan sekitar. Harapannya apa Mas buat Ladang Farm ke depannya Mas? Menurut saya kedepannya ya mungkin nanti ada lebih banyak opsi untuk sayurannya lebih banyak. Kira-kira apa sih yang bisa dieksplor, apa diinovasi lagi ke depannya untuk Ladang Farm gitu? Atau enggak melihat potensinya Ladang Farm ini seperti apa sih ke depannya kalau di dunia pertanian? Potensinya ya tentu saja dari vertikalnya. Karena kan
semakin lama waktu ke depan itu lahan akan semakin terbatas, kemudian populasinya semakin banyak, ya mau nggak mau si vertikal ini nantinya akan menjadi solusi. Nah, yang lain mungkin baru mulai, kita udah settle lah. Luar biasa, keren. Oke deh Mas, sukses terus Mas. Iya, terima kasih. Mas Didit, nih kalau aku mau tanya-tanya lagi, kira-kira di sini ada siapa lagi sih Mas yang bisa aku ajak ngobrol? Oh, di sini paling ada Mas Udin sama Mas Ipan. Oh, Mas Udin sama Mas Ipan itu sebagai apa tuh Mas? Itu kalau Mas Ipan sebagai maintenance, kalau Mas Udin sebagai support. Oke, boleh deh Mas, ada Mas Udin ya? Iya, Mas Udin itu. Oke, ya udah Mas, makasih banyak Mas Didit sudah mau berbincang. Kita mau ngobrol sama Mas Ipan dulu. Iya. Oke Mas. Oh bukan, Mas Sam Samudin. Oh Samudin, halo Mas Udin. Halo. Oke Mas, sebagai tim support di sini ya Mas ya? Betul ya. Oke, ini lagi ngapain nih Mas? Ini lagi kita ngecek tanaman yang biasanya agak kering, kita tambahin air aja sih sebenarnya. Ini usia berapa Mas tanamannya? Usia ini sekitar 2 minggu di sini, di peremajaan. Oke, baik, ini sedang peremajaan Iya. di usia 2 minggu. Oke, Mas Udin udah kerja di Ladang Farm berapa lama Mas? Kurang lebih hampir 2,5 tahun lah. Oh, udah lama ya, 2,5 tahun. tahun. Awalnya tahu Ladang Farm dari mana Mas? Dari temen. Oh, dari Dari teman. teman. Bukan teman kerja di sini gitu kan. Saya ditawarin sebagai support ya kan. Akhirnya saya terima. Dari saya nol tidak mengerti namanya rock wall. Ini kan disebutnya rock wall nih. Bahannya rock wall ya. Bahan media tanamnya rock wall. Jadi kita tahu ini namanya rock wall. Terus namanya ini bibit apa? Bibit tai basil. Jadi kita tahu. Banyak sih ilmunya. Oke, berarti banyak yang didapat juga ya Iya, di Ladang dapat Farm banyak. ya. Tapi Mas kenal juga nggak sama direksi atau pemilik dari Ladang Farm ini? Oh kenal. Oh, sering berinteraksi sama beliau apa gimana Mas? Sering juga dia kalau ke Jakarta pasti dia datang ke sini. Oke, sejauh ini sama karyawan atau tim di sini gimana Mas beliau ini orangnya? Dia bagus dalam artian suka mendidik karyawannya dalam tentang hidroponik, harus gimana caranya supaya tanaman itu berkembang bagus, tidak ada hama. Itu sangat mendidik kalau menurut saya. Sangat mendidik. Sangat mendidik bagi karyawannya gitu ya. Kalau satu kata yang paling menggambarkan sifat atau sosok beliau tuh apa sih Mas? Kerja keras dalam artian mendidik gitu. Mas kalau misalkan selama kerja di Ladang Farm ini, hal apa yang paling menarik menurut Mas nih? Karena kan udah 2,5 tahun terus belum ada latar belakang pertanian. Apa yang paling menarik Mas? Menarik pertama ya itu tadi balik lagi ke awal, jadi mengerti tentang tanaman hidroponik. Biarpun latar belakang saya bukan tentang agronomis gitu kan, jadi kita paham nih, belajar sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit ya, jadi tahu semua gitu. Oke sip, makasih banyak. Oke, sama-sama. Mas Udin betul ya. Iya. Boleh nih lanjut lagi untuk Oke, peremajaannya ya siap. Mas. Ini kita mau ngecek-ngecek tanaman yang agak kering, kita mau siram. Oke, Iya. baik. Ini contohnya agak kering ini kan, agak kering. Kalau ini agak lumayan nih, jadi masih ada airnya. Oh iya. Ya agak kering. Nanti Berarti ini nanti kita akan tambahin. siram. Iya. Oke. Sip. Makasih banyak. Oke, Mas sama-sama, Udin. Ibu. Saya mau coba tanya mungkin di sini karena teknologi mau ketemu mekanikal di sini Maintenance, ya. dengan siapa maintenance-nya? Dengan Mas Ipan. Oke, siap. Makasih banyak. Oke, Mas sama-sama. Udin. Makasih atas kunjungannya. Iya. Halo Mas. Iya. Dengan Mas Ivan betul? Iya. Ya, saya Kiki Mas. Ya,
ya Mas. Mas di sini sebagai mekanikal ya katanya ya? Iya, betul. Oke, boleh kita ngobrol-ngobrol dikit ya? Iya, boleh. Oke, karena ini kan Ladang Farm ini mengusung teknologi banget ya, inovasi teknologi pertanian. Iya. Nah, ini udah kerja berapa lama Mas di Ladang Farm ini? Kita kerja 2 tahun. Oh, udah 2 tahun. Karena ini teknologi banget, ini susah nggak sih Mas perawatannya? Karena ini kan dari ujung ke ujung kayaknya teknologi semua ya. Susah. Ya lumayan sih, kita ya harus di-maintain tiap hari, bulan, dan minggu kayak gitu. Berarti emang ada maintenance yang per hari, per ming- bulan, atau ya, minggu, per minggu, per bulan. Oke, tadi Mas lagi ngapain Mas? Ngecekin apa tuh Mas? Kita ngecekin sambungan lampu ini biar Oh, tidak ada tegangan arus yang arus. tinggi dan itu oke, rendah baik. itu. Tapi Mas selama jadi mechanical 2 tahun di sini ada kejadian apa gitu nggak Mas? Maksudnya yang lumayan berpengaruh gitu? Paling ya kayak gitu sih, paling kesetrum dikit lah kalau namanya mekanikal itu. Listrik, mainannya listrik sama lampu paling kayak gitu. Kalau misalkan lampunya mati nih, ada efek apa Mas kira-kira? Ya ini mengganggu pertumbuhan, harusnya kita cek tiap hari gitu. Gitu. Tapi ada alarmnya nggak Mas kalau misalkan ada kejadian misalkan lampunya mati atau enggak airnya kenapa gitu? Ada alarmnya atau memang Mas harus cek sendiri kontrol? Ya kalau tiap hari? pagi kita cek sendiri. Kita cek pertama masuk langsung kita cek semuanya itu. Jadi biar semuanya lancar dan aman gitu. Mas awal kerja di sini tahu dari mana Mas tahu Ladang Farm? Kita kebetulan ikut saudara. Ikut saudara, ada kenalan di sini ya. Oke. Yang paling menarik akhirnya Mas mau bergabung di Ladang Farm apa sih Mas? Ya ini kan teknologinya juga kan kita juga bertani ya. Bertaninya nggak tahu nih kan petani hidroponik. Ya sesuatu yang baru dah. Jadi tertarik gitu. Jadi menarik ya buat Mas ya. Mas Ivan nih, Mas Ivan nih selama 2 tahun ini kenal untuk pemilik di Ladang Farm. Ya kenal sih. Karena ya sebulan sekali dia kan ke sini gitu ya, mau meeting bareng, ngobrol bareng, apa yang di sini kendalanya diobrolin semuanya gitu. Berarti selalu checking up gitu ya Iya. meskipun nggak selalu ada di sini gitu ya Iya. Mas ya. Sosok beliau nih kayak gimana Mas? Mungkin boleh ceritain sedikit Mas sama tim-timnya gimana? Biasanya? Ya namanya pimpinan ya bagus, ya humble, ya selalu motivasi lah, berpikirnya maju gitu. Gitu. Selama kerja di Ladang Farm nih, hal yang bisa, nilai-nilai yang bisa Mas aplikasikan ke kehidupan sehari-hari itu apa sih Mas? Ada nggak? Ya tentunya positif itu, langsung berpikir maju ke depan, ya jangan pantang menyerah lah gitu. Dengan keadaan di sini itu. Emang ini visioner banget Iya. ya kalau dilihat-lihat di Ladang Farm ini ya Mas ya. Untuk harapannya ke depan untuk Ladang Farm apa Mas sebagai karyawan di sini? Ya semoga maju, ini sejahtera dah, semua karyawannya juga sejahtera, ya gitu sih. Terakhir nih Mas, karena ini kan kita melihat inovasi perkembangan ke depannya ya Mas ya. Mas sebagai mekanikal ya tentunya karena di sini IoT banget nih, apa sih yang bisa dikembangkan kembali di Ladang Farm ini Mas ke depannya? Semoga di ladang ini kita berkembang dan bisa ekspansi ke semua negara dah kalau bisa. Gitu. Ekspor ya Mas Iya, ya? iya. Oh itu bagus banget sih. Motivasinya harus sangat lebih besar lagi ya Mas ya. Oke Mas Ivan, makasih banyak Mas Iya. Ivan sudah mau ngobrol-ngobrol sebentar. Boleh lanjut kembali untuk ngecek controlling lagi. Makasih. Oke. Wah, itu dia. Di balik tingginya bangunan ini banyak sekali sosok-sosok yang senantiasa memberikan pembaruan dan juga inovasi-inovasi khususnya untuk sektor pertanian di kemudian masa. Oke, Tanah Lovers, itu dia Laskar Tani episode Ladang Farm, dan jangan lupa untuk saksikan terus episode Laskar Tani berikutnya. Sampai jumpa.